Nah, oke guys, sekarang di sini balik lagi ke channel Dandika Iksan yang akan mengajari kalian berbagai macam hal tentang database. Oke, langsung aja kita mulai. Let's do that. Nah, ini sekarang gue akan ngebuka. Jadi yang kita terusin aja project yang lalu, gue akan ngajarin kalian tentang bagaimana caranya membuat prosedur sederhana dan function sederhana di MySQL sebelum kalian lanjut untuk cara membuat prosedur yang agak ribet. Oke, jadi kita pakai data yang kemarin. Sebelumnya kita buka dulu XAMPP nya. Jadi pertama pokoknya sebelum kita masuk ke server di Toadnya, itu kita harus ngejalanin ini Apache sama MySQL-nya. Ini sebenarnya untuk SQL client-nya sih. Oke. Jadi ini harus running dulu baru kalian bisa ngebuka phpMyAdmin. Oke. Ini sebenarnya udah nih. Oke, kita lihat, kita buka dulu ya sekarang. Nah, ini kita bisa sebenarnya tanpa bantuan editor, kita bisa langsung cek ke localhost phpMyAdmin. Kita tunggu aja. Kalau gitu sambil gue juga buka Toadnya. Jadi gue di sini editornya seperti biasa ya, pakai Toad for MySQL namanya. Nah, ini dia udah Nah, ini untuk login di Toadnya, connection. Kemarin kita database-nya namanya mahasiswa. Ini kalau nggak salah udah connect, tinggal connect. Oke, sudah connect. Nah, kita cek dulu ya sekarang. Select bintang from data mahasiswa. Nah, ini kemarin udah ada nih data-datanya di sini. Sekarang gimana sih caranya kita mau ngebuat function sederhana? Oh ya, sebelumnya gue jelasin dulu. Untuk function sendiri itu adalah dia sebenarnya fitur utama yang paling penting. Entah itu lo di MySQL, di Oracle. Nanti kalau ketika kalian belajar Oracle itu kalian akan mempelajari namanya package. Tapi untuk di MySQL sendiri ini package tidak ada, hanya ada function dan store prosedur. Package itu untuk membungkus kumpulan dari beberapa function atau prosedur doang atau function doang, tapi itu dia agar memudahkan kita untuk mencarinya sebenarnya. Jadi, oh ya, balik lagi tadi, function adalah dia satu kumpulan statement untuk kita memperoleh nilai balikan. Jadi, function itu pasti ada nilai balikan. Contoh function adalah misalkan ketika kalian ingin, gue mau buat luas segitiga, daripada gue harus membuat rumus setiap kali gue harus melakukan perhitungan, gue mending buat function. Jadi nanti ketika functionnya udah selesai, itu bisa langsung dipanggil. Itu contoh simpelnya sih seperti itu function. Jadi function itu pasti ada nilai balikan, dan itu cuma satu nilai balikan. Tapi nanti ada yang namanya kursor. Jadi nilai balikan itu berupa kursor. Kursor itu bisa berupa, emang nilai balikannya cuma satu, tapi ketika kita klik itu sebenarnya bentuk array. Jadi bentuknya ada banyak gitu di dalam satu kursor itu. Nanti pasti belajar juga, tapi mungkin gak di part ini karena di sini gue ngajarin hanya yang sederhananya aja. Oke, kita lanjutin. Sekarang gimana sih nih cara membuat function? Ini gua new aja, new editor.
untuk membuka tab baru. Nah, oke. Sekarang untuk function sendiri sintaknya sebenarnya sih nggak begitu sulit ya, karena gini, misalkan create function ini pasti. Nah, create function, lalu kita ketikkan nama function. Misalkan nama functionnya adalah jumlah mahasiswa, misalkan beda. Kita lihat jumlah mahasiswa, misalkan jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan ya. Oke, berarti jurusan. Nah, ini function ini ada yang namanya parameter input. Jadi nanti gua akan jelaskan. Ini parameter input itu parameter yang dipakai untuk nanti kita sebagai acuan dalam query kita nanti di dalam function tersebut. Misalkan gua tulis parameter inputnya adalah jurusan, karena kan lebih enaknya gini aja ya, P itu parameter underscore jurusan. Biasanya gue nulis ini, tapi ini namanya terserah ya, karena ini penamaan kalian sendiri. Dan ini pun, ini adalah nama functionnya, jumlah mahasiswa jurusan. Misalkan P jurusan itu adalah ini varchar ya, varchar misalkan 100. Jadi parameter ini nanti bakal dipakai untuk kita ketika memanggil function ini. Nanti kita akan lihat. Tadi yang gue bilang adalah pasti function itu mempunyai returns atau nilai balikan. Sekarang nilai balikannya mau apa? In, karena kita akan ngelihat jumlah mahasiswa jurusan tersebut. Ini bisa juga diganti varchar atau apa, ketika tergantung nilai jenis jenis tipe balikan kalian tuh apa gitu. Bisa pun boolean pun bisa. Lalu kita lihat ya. Ini begin, ini pasti setelah begin tuh ada end. Lanjut. Nah, ini declare itu sebenarnya bisa ada atau enggak, tergantung apakah kalian akan ada variabel penampung. Jadi kita buat variabel untuk menampung suatu nilai. Jadi gini, misalkan variabel ini adalah jumlah jurusan integer misalkan. Nah, sekarang kita buat query-nya nih. Select misalkan data mahasiswa, select count ya, berarti. Jadi ada fungsi namanya count. Jadi ada beberapa fungsi perhitungan matematika di dalam SQL ini, sama sih seperti Excel. Itu ada sum untuk menjumlahkan, count untuk menghitung jumlah data. Beda ya, kalau sum itu untuk menjumlahkan suatu nilai. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 itu jumlahnya adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Tapi ketika kita count itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 adalah hasilnya 5, karena jumlah data itu tersebut 5 gitu. Lalu ada yang namanya min, max, average, AVG, dan lain-lain. Itu masih banyak sih. Itu bisa dicari banyak kok di internet. Sekarang kita select bintang. Misalkan ini S sebenarnya tuh nama alias. Jadi S itu alias kolom yang mau kalian bikin. Bebas sih namanya. Misalnya ini jumlah jurusan, jumlah mahasiswa. Nah, bedanya di kalau query biasa kan seperti ini, from data
mahasiswa. Nah, karena kita ini adalah mau memasukin ke dalam suatu nilai variabel yang udah kita bentuk, yaitu jumlah jurusan, makanya kita harus buat into jumlah jurusan. Nah, ini kan udah jadi nih, tapi kita butuh parameter agar nilai balikannya tuh sesuai seperti apa yang kita harapkan kan. Berarti kita buat parameternya where apa tadi nama ininya, jurusan, where jurusan sama dengan, nah ini kita pakai sekarang parameter input. Jadi nanti where clause-nya ini, nah jadi nanti where clause-nya ini adalah jurusan yang kita input gitu. Kita cuma menghitung nilai jumlah berapa sih banyak mahasiswa di jurusan tersebut gitu. Oke. Nanti kalau nggak kalau masih bingung bisa ditanya kok. Oke. Nah, sekarang kita buat nilai returnnya. Return ini yang kita return. Jadi yang kita keluarin untuk nilai function adalah ini gitu. Oke, kita coba ya. Gue juga nggak tahu nih bakal berhasil atau enggak. Oke, kayaknya kita perlu delimiter deh. Kita coba ya, delimiter. Ini pakai dolar aja. Ini juga dolar. Gini. Oke, ininya kurang. Semoga berhasil. Nah, lihat ini. Sekarang ini sudah berhasil. Kita punya satu function tadi, namanya adalah ini, jumlah mahasiswa jurusan. Oke. Sekarang gimana sih sekarang cara manggil function tersebut ke yang udah kita buat gitu kan. Oke, sekarang tinggal dipanggil aja sebenarnya. Misalkan select nama functionnya apa tadi, gue juga lupa. Nah ini, lalu kita buat gini. Nah, misalnya jurusan FINF ya, FINF. Kita lihat yang FINF itu nilainya ada berapa sih. Oke, kita blok. Nah, ternyata di dalam tabel data mahasiswa yang jurusannya FINF itu hanya ada 2. Sebenarnya bisa kayak gini. Ini jadi cara manggilnya, kalau function itu tinggal select lalu jumlah mahasiswa dan FINF. Oke, sampai sini kalian ngerti kan? Jadi sebenarnya nggak susah sih. Oh ya, juga bisa seperti ini sih manggilnya. Misalkan data mahasiswa, misalkan ini data mahasiswa, kita mau ambil, bisa juga gini, distinct jurusan misalkan, lalu kita pakai function ini gini. Untuk parameter inputnya kita bisa bikin gini. Nah, jadi ini jurusan ini yang diambil. Distinct itu adalah memerge. Jadi kalau FINF ada 2, itu bakal jadi 1.
jadi nggak bakal ada data berulang. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini total yang ada di jurusan FINF adalah 2 orang, FIMB adalah 3 orang, dan FIES adalah 2 orang. Oke, jadi itu aja untuk function. Lanjut kita ke prosedur. Ini masih yang sederhana aja untuk kalian yang baru belajar. Gue kasih tahu sih sebenarnya ini asal diulang-ulang, nggak begitu sulit. Oke, kita lanjut. Kita membuat function prosedur atau store prosedur. Gue bikin window baru aja kali ya. File, new, editor. Nah, sekarang apa sih yang dibilang prosedur itu? Prosedur itu sebenarnya berisi suatu kumpulan proses yang nggak menghasilkan value. Oke, tapi kadangkala ada prosedur yang memiliki nilai keluaran, nilai balikan. Tapi kalau bedanya function dan prosedur, function itu khusus satu. Tapi kalau prosedur itu untuk keluarannya bisa lebih dari satu. Dan dia nggak bisa dipanggil di dalam select gitu. Dia cuma bisa dipanggil di call. Karena prosedur itu suatu perintah untuk kita beberapa kumpulan perintah untuk dijalankan secara otomatis gitu. Jadi kita nggak harus nulis perintah berulang kali terus kita jalanin, nggak. Tapi bisa menggunakan prosedur. Jadi nanti manggilnya tinggal di call aja prosedur tersebut gitu. Contohnya, oke, ini contoh sederhananya adalah untuk belajar coding sih sebenarnya. Itu kita coba buat gimana sih cara masukin data ke data mahasiswa menggunakan prosedur. Oke. Jadi jurusan data mahasiswa aja. Oke. Select. Gue lihat dulu data di data mahasiswanya. Kita lihat sekarang 9. Jadi ada NIM, nama, umur, sama jurusan. Nah, sekarang gue buat create prosedur. Nah, tadi kalau function kan create function, ini create prosedur. Misalkan insert data, jangan P insert, misalkan P itu prosedur ya. Gue biasa kayak gini aja, data mahasiswa. Misalkan ini nama prosedurnya, lalu kita bikin dia ada parameter input tadi seperti yang di sini nih, yang function ini kita bikin. Nah, sekarang tadi ada apa aja? NIM, nama, umur, jurusan. Oke. NIM, nama, umur, jurusan. Ini kita buat varchar aja semuanya kali ya. Sebenarnya bisa in atau apa, tapi oke lah, biar gampang kita bikin varchar aja semuanya. Gua bikinnya biar gampang aja, varchar 100, maksudnya nggak usah pakai mikir lagi. Oke. Name, nama, umur, jurusan. Nah, sekarang ini sebenarnya sama semuanya, tapi prosedur itu nggak ada yang namanya nggak ada namanya adalah return. Oke, jadi kita nggak perlu return ketika kita mau nulis untuk nilai balikan suatu di prosedur. Itu kita bisa menggunakan parameter output.
nanti itu akan dipelajari. Ini untuk sementara seperti ini dulu. Oke. Oke, ini kita tambahin ini aja biar nanti nggak bingung. Tambahin satu-satu. Nah, kalau udah kalau udah kita tambahkan, kita mulai buat prosedurnya. Jadi ini begin sama end itu pasti ya. Ini adalah sebenarnya ini adalah satu kerangka untuk membuat prosedur atau function seperti ini gitu. Ini pasti. Lalu sekarang kita langsung aja insert into data mahasiswa. Nah, ini bisa kayak gini nih. Select penim, penama, atau kalian bisa ini atau kalian bisa pakai perintah insert into yang seperti kemarin dengan parameter inputnya dibikin untuk value-value si data mahasiswa tersebut gitu. Ini seperti ini bisa sebenarnya. Oke, biar lebih bagus kita tambahkan if. If ini adalah kondisi. Oke, if adalah kondisi. Dan ketika ada if, jangan lupa pasti ada and if. Kita buat kondisi ketika penim is null or penama is null or umur is null sama jurusan is null. Dan jadi gini, dan dan misalkan dia nggak bakal melakukan prosedur ini, nggak bakal melakukan apa-apa else gini ya. Nah, oke, ini coba ini create. Oke, gue coba dulu ini apa bisa editor. Ini ada error. Kita lihat errornya apa coba. Oke. Tadi apa sih errornya? You have jurusan. Oke. Ini kita kurang. Ini sekali lagi ini sebenarnya harus teliti ya. Karena insert into data mahasiswa. Oke, kalau nggak gini aja lebih gampang ya. Is not null.
Salah pencet lagi. Oke, kita buat baru aja deh. Ini ya sebenarnya belajar gini susah-susah gampang sih, kalian harus teliti aja. File new editor. Is not null. Prosedur ini udah jadi. Oke. Jadi gue bakal jelasin gini. Prosedur ini dibuat untuk menginsert data data mahasiswa. Nama prosedurnya adalah p insert data mahasiswa. Oke. Ini adalah pnim. Pnim adalah parameter input yang harus kita isi berupa varchar. Lalu p nama adalah berupa varchar. Lalu p umur juga berupa varchar, dan p jurusan pun berupa varchar. Oke, sampai sini udah jelas. Lalu jika ini bacanya adalah jika pnim adalah tidak sama dengan null, is not null, atau p nama tidak sama dengan null, atau p umur tidak sama dengan null, dan p jurusan tidak, atau juga p jurusan tidak sama dengan null. Artinya mereka semua punya isi ya. Mereka tidak boleh null, maka dia akan melakukan proses insert into. Nah, ini sebenarnya ada yang kurang, yaitu commit. Karena ketika kita melakukan proses into itu kita harus commit, tapi nanti kita commitnya bakal di luar bisa sih sebenarnya. Oke. Nanti gua bakal kasih tahu. Jadi gini. Sekarang prosedur ini kita panggil dulu. Cara manggil prosedur, call, tinggal gini aja, call nama prosedur. Oke. Nah, ini kita tadi apa aja sih? Nim nama umur jurusan ya, urutannya kita harus bener sih urutannya, nim nama umur jurusan. Oke. Misalkan nimnya 000, ini aja lah, kita copy biar nggak salah. 008 misalkan. Lalu namanya misalkan namanya adalah Yogi Dewanto, misalkan seperti ini. Umurnya adalah misalkan 25, lalu jurusannya adalah misalkan FINF. Oke. Seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita panggil. Oke nih. Nah, ini sebenarnya datanya udah masuk. Cuma yang harus kita lakukan selanjutnya adalah commit. Cukup seperti ini. Karena tadi di dalam prosedur itu gue nggak pakai commit kan. Jadi oke, di dalam user ini bakal udah kebentuk, tapi kalau kita buka lewat user lain itu nggak bakal kebentuk karena ini ada di level user. Jadi ingat sekali lagi, kalau insert atau delete data atau kita ingin memanipulasi data atau update, itu kita harus menggunakan commit. Oke. Artinya datanya udah ke save gitu. Nah, ini kita commit. Oke, commit selesai. Kita lihat di data mahasiswa.
Nah, di data mahasiswa, nih dia Yogi Dewanto sudah terbentuk. Oke. Sekarang gimana nih? Misalnya kita mau input George, misalnya George, enggak, misalkan Gogi. Si Gogi ini mau diinput ke dalam data mahasiswa, cuma ininya kosong jurusannya, maka dia sebenarnya nggak bakal terbentuk. Nah, oke. Nah, kita lihat ya sekarang. Oh, Gogi terbentuk. Oke. Gini, gue tahu. Jadi ada kesalahan tadi. 0 dengan nilai seperti ini tuh beda. Jadi ketika kita isi gini, ini artinya 0. Oke. Ini yang nggak bakal ke insert. Oke, ini ke insert juga. Sepertinya gue ada kesalahan. Jadi ketika gue baca lagi, ini penim itu, kalau penimnya itu nggak 0 atau, nah ini harusnya gue pakai penghubungnya itu bukan atau tapi and. Jadi bedanya itu kalau atau itu salah satu terpenuhi itu pasti benar. Ini adalah logika matematika sih. Ketika benar dan benar atau salah itu pasti benar. Tapi ketika benar dan benar itu pasti benar. Ketika salah dan salah itu pasti benar. Jadi ketika keduanya sama, kalau pakai or, ketika satu kondisi harus dipenuhi itu pakai or. Tapi kalau dua kondisinya harus dipenuhi itu memakai and. Jadi ini harusnya gue memakai and. Ini gue memakai or. Jadi karena salah satu kondisinya terpenuhi, jadi dia ke insert. Oke. Jadi cukup sampai di sini pembelajaran prosedur pemula. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan like video ini. Nyalakan loncengnya. Kita tunggu video selanjutnya. Oke. Dadah.